yaghdab alaihi. Siapa orang yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka. Coba lu bayangin dulu. Ya, kita kagak berdoa sama Allah, berarti Allah murka ini. Sebab semua ibadah itu intisarinya adalah doa. Berarti orang kalau yang jarang berdoa, ini jarang ibadah berarti. Orang yang nggak sholat sombongnya bukan main, sebab sholat adalah doa. Orang yang jarang minta kepada Allah ini sombongnya luar biasa. Makanya ketika manusia itu meninggalkan doa atau tidak berdoa, Allah marah kepada hamba-hamba yang tidak berdoa. Ya. Kemudian kalau Sallallahu Alaihi Wasallam taraka doa maksiat, masya Allah. Siapa orang yang meninggalkan berdoa berarti dia sedang berbuat kemaksiatan, bang. Ninggalin doa berarti kita maksiat. Sampai sebegitunya ya. Padahal Allah saking luar biasanya Allah. Dia minta. Orang yang ninggalin minta kepada Allah ini orang yang berbuat maksiat. Sombong itu cuma pakaian iblis gitu kan. Iblis nggak merasa butuh dari Allah. Tapi konsekuensinya ketika sombong itu dijadikan panutan ya jelas neraka. Nah kita ini hamba. Nggak ada orang yang muda terus ada tuanya, bang. Nggak ada orang yang kuat mulu ada lemahnya. Nggak ada orang yang kaya mulu suatu saat jatuh juga kesibukan atau kepayahan dalam harta. Nggak ada orang yang ganteng mulu suatu saat ada peotnya, gitu loh. Nggak ada orang yang cantik terus suatu saat juga ada kelihatan gak enaknya. Nah artinya pasangan-pasangan kehidupan inilah yang bikin manusia seharusnya mempelajari bahwa kita butuh Allah. Di saat muda kita merasa hebat, tapi di saat tua kita payah butuh Allah. Di saat kaya kita punya tunjangan banyak, apapun bisa kita beli dengan harta kita. Tapi di saat jatuh yang kita butuhkan Allah. Kalau manusia susah. Kalau al-malik falah ilmi sahib, kata Imam Syafi'i. Kalau kita lagi banyak harta, ini kayak gula dihubungin semut, bang. Di mana gula ada gula, di situ ada semut. Orang kalau lagi banyak duitnya, lagi punya jabatan, orang semua aku saudara. Terus saudara gua tuh sekarang jadi wakil, terus saudara gua tuh sekarang jadi menteri. Di aku. Tapi kalau orang jadi susah, boro-boro. Nah dianya ngaku aja, itu saudara saya. Apaan lu main saudara-saudara aja dari saudara dari mana kan gitu. Di saat kita senang orang pada ngumpul, tapi di saat kita susah orang pada menjauh. Ini sudah kodratnya manusia. Makanya jangan disenangin karena harta dan jabatan kita. Senangilah dari akhlak kita. Orang kalau akhlaknya udah bagus, jangankan punya harta, enggak punya harta aja, insya Allah orang bakal deket, bang. Kalau akhlaknya bagus. Makanya Rasulullah diturunkan di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menjadi orang kaya dan lain sebagainya. Sebab kalau akhlak kita udah bagus, insya Allah dunia bakal ngikut. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Jadi senjata kita ini doa. Ketika ada sesuatu yang terjadi yang sekiranya bakal menghimpit kehidupan kita, senjata kita satu-satunya doa. Kalau memang kekuatan tangan nggak bisa bicara atau kekuatan mulut dibungkam, ya sudahlah, ambil sejadah gelar kita berdoa. Kekisruhan dan lain sebagainya yang bagus. Kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu dengan tenaga kita, duduk rapi berdoa aja kepada Allah, insya Allah diijabah. Sebab mu'min, doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Silahul mukmin ya. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahayanya langit dan bumi. Makanya orang-orang yang berdoa yang doanya khusyuk, insya Allah dia jadi penerang langit dan bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, da'watul madlumin mustajab wa inna kana fajirun fabjuru. Doanya orang-orang yang terzolim ini mustajab loh. Kalaupun dia ahli neraka, tapi ketika kita menzoliminya, ini mustajab. Ya. Sebab kenapa? Wa in kana fajiru fabjuru. Urusan neraka urusan dia dah sama Allah. Tapi urusan doa dia ketika kita menzolimi, ini diijabah. Contoh begini, bang. Ada maling motor, ketangkep, kita bakar barang-barang. Sebab hukum Islam kan kalau maling potong tangan, nggak harus dimatiin. Al-qatlu bainal qatl, kalau dia ngebunuh baru hukumnya dibunuh.
Tapi ini kita ada maling sepeda, maling tomat ketahuan, gebukin barang-barang sampai dibakar. Ketika dia berdoa itu mustajab. Kalaupun dia ahli neraka, urusan dia neraka dengan Allah tuh. Tapi urusan doa-doa orang yang terzolimi ini mustajab. Jadi ya mau sabar dikit, serahkan kepada hukum. Ini enggak kita injek, kita kasih bensin, kita bakar. Subhanallah ya. Siapa tahu dia mencuri juga dengan dasar kebutuhan buat keluarganya, kan ada begitu. Urusan dia, tapi dia akan berbuat jahat Ustaz. Urusan dia jahat, urusan dengan Allah. Makanya ketika orang difitnah, nih abang nih misalnya difitnah, dicaci maki, sakit hatinya, itu doa kita mustajab. Tapi jangan kita membalikan doa. Mentang-mentang kita difitnah, disiksa, kita mentang-mentang doa kita mustajab, kita doain biar orang itu mati, biar hidungnya kebalik, biar matanya melotot coplok, biar kupingnya sengklek. Ini namanya doa yang ada kemaksiatan.